Salam budaya dan tabe. Selamat bertemu kembali di malam hari ini. Dan kebetulan pada malam hari ini juga saya Pegulol kepingin menanggapi beberapa pertanyaan dari saudara kita yang ada. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Saya pun bingung pada saat ini, pertanyaan itu hampir mungkin mencapai ribuan gitu. Tetapi pertanyaan yang ada itu setelah saya simpulkan, memang mohon maaf saya kesampingkan dari sisi negatifnya. Mungkin dari sisi positifnya saya Pegulol akan menyampaikan. Tetap di dalam penyampaian saya ini mohon maaf tidak bermaksud apa-apa, tetapi untuk menjelaskan sekaligus meluruskan agar saudaraku tahu dan mengerti tentang masalah prosesi atau proses untuk melakukan sebuah yang dikatakan mandau terbang seperti apa. Itu maka saya Pegulol berusaha menyampaikan hal ini. Karena buat semua saudaraku yang di luar sana, mohon maaf, melakukan mandau terbang itu tidaklah mudah. Tidak seperti yang dibayangkan ketika ada mandau langsung diperintah bisa langsung terbang. Ketika ada mandau di mantra, mandau tersebut langsung terbang, kemudian melakukan sesuatu hal yang mungkin atas dasar perintah, kemudian membunuh musuhnya atau lawannya. Tidak seperti itu saudaraku, mohon dipahami itu. Jadi ketika ada saudaraku ada komentar yang agak miring, ya Dayak punya mandau terbang, penggal kepala saya, yuk saya tunggu, ya bermacam-macam komentar seperti itu. Itu sebenarnya bukanlah mudah melakukan mandau terbang, ya. Sangat sulit melalui proses itu. Nah sekarang untuk saudaraku yang komentar demikian itu, kalau saya Pegulol sumpamanya mau mengikuti, mau menanggapi komentar tersebut, saya bertanya kepada saudaraku, benarkah kepingin kena mandau terbang atau enggak? Kalau benar, enggak apa-apa, buat surat pernyataan kepada Bapak Kepolisian, kepada Presiden langsung. Kita bisa buktikan untuk melakukan mandau terbang bahwa apabila terjadi demikian tidak ada unsur pidana. Kira-kira mau nggak? Kan nggak mau. Nah, jadi jangan membuat statement yang di luar akal, yang justru itu hal yang lucu dan kedengaran seperti bodoh. Itu. Jadi melakukan mandau terbang itu harus melalui sebuah proses ritual. Itu. Mohon maaf, mungkin saya tidak mengatakan untuk semua Dayak seperti ini. Mungkin Dayak saudara kita yang lain atau bahkan saudara kita di Kalimantan itu mempunyai cara teknik yang berbeda-beda gitu. Nah, di dalam budaya suku kami diantaranya, makanya saya berusaha bercerita, tentunya ada sebuah ritual di situ. Sebuah ritual di situ tidak mungkin memakan biaya yang kecil, tentu saja memakan biaya yang besar, karena ini sudah menggunakan kekuatan yang luar biasa. Minta bantu leluhur itu, para panglima yang sudah wafat dan sudah tiada, nama-namanya disebutkan di situ, dimantrai. Terus melakukan pemotongan ayam di situ sampai babi itu. Terus dilakukan mantra-mantra juga. Terus belum sesajen lainnya, jadi sesajennya itu tidaklah sedikit gitu. Nah ini karena biayanya besar, makanya itu kita tidak mungkin menggunakannya sembarangan. Selagi itu bisa dilakukan dengan cara, sumpamanya jika bermasalah dengan orang, dengan cara
mufakat berdamai dengan tata cara denda segala macamnya, lebih baik seperti itu. Karena ini negara hukum gitu. Kami juga selaku orang Dayak tidak mungkin semena-mena terhadap orang. Nah, juga di video saya Empu Gelol banyak juga komen-komen yang miring. Justru komen-komen ini sebenarnya membuat sesuatu hal yang buruk. Kenapa? Dengan peristiwa yang ada pada saat ini yang lagi viral, komen-komen inilah sebenarnya yang justru mendatangkan sesuatu hal yang kurang bagus, kurang baik. Gitu. Nah sekarang saya tanya balik kepada saudaraku, kira-kira mau nggak disebut monyet? Kan nggak mau. Gitu. Ya dengan alasan-alasan seperti, kira-kira mau nggak disebut genderuwo, disebut kuntilanak, keturunan jin atau anak jin? Nggak mau kan? Nah, hal ini begitu juga dengan yang terjadi dengan kami orang asli suku Dayak, orang asli Kalimantan pada umumnya. Tentu saja kami tidak bisa menerimanya seperti itu. Loh, kalau seumpamanya tidak bisa menerimanya, kan katanya orang Dayak bisa melakukan membunuh tanpa menyentuh, terus mandau terbang. Nah, ini bahasa-bahasa yang seperti itu dilontarkan kepada orang-orang kami Dayak. Gitu. Nah, kami memang tidak atau belum melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kami tetap menempuh langkah yang terbaik demi NKRI. Apa langkah yang terbaik? Tentunya seperti yang sudah dimufakati yang ada, kita sangat menjunjung tinggi bangsa Indonesia atas dasar NKRI, atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, menghormati keputusan yang ada. Tetap apa yang dilakukan para penyidik yang ada di Mabes Polri, nah kemudian hal-hal tersebut kita serahkan ke yang lebih berwajib seperti itu untuk menangani ini tindakan yang sudah dilaporkan seperti itu. Nah, untuk proses selanjutnya sudah pasti itu akan tetap diproses secara adat. Kenapa harus diadat, Bu? Karena ini kan sudah diserahkan ke kepolisian, sudah ditangkap, seumpamanya ada tindakan sesuatu hal yang mungkin melanggar daripada undang-undang yang ada di negara kita, seumpamanya. Kenapa harus ada diadat lagi? Nah, ini menyangkut budaya kami, orang Dayak, kami orang Kalimantan memang seperti itu. Kita bisa memaafkan orang, tetapi harus ada proses atau adatnya. Nah, kita nggak bisa memaafkan orang itu dengan dia saya maafkan seperti itu. Nah, kita orang Dayak, kita orang Kalimantan tentunya tidak seperti itu. Itu untuk menangani hal atau kasus yang terberat seperti ini. Itu untuk dipahami. Oke, kita kembali ke masalah mandau terbang tadi. Mungkin sudah dimengerti untuk masalah ini buat semua saudaraku. Nah, jadi untuk masalah mandau terbang ini banyak sekali ditanyakan. Sebenarnya saya Empu Gelol selalu menghindar masalah tentang bahasan ini, tetapi ini selalu hampir ada di setiap konten saya Empu Gelol ditanyakan. Itu. Jadi saya harus berbicara, begitulah tentang gambarannya. Melakukan sebuah mandau terbang atau menerbangkan sebuah mandau, mungkin juga ada pernah saya jelaskan di Trans 7 waktu itu, bahwa seperti itulah tata cara kami dari suku Dayak Benua. Itu bukan mewakili daripada suku Dayak keseluruhan, enggak, karena masing-masing suku Dayak itu mempunyai tata cara yang berbeda-beda. Itu menurut tata cara mereka, menurut daripada leluhur mereka yang ada. Seperti itu. Jadi
nggak sembarangan gitu. Nggak sembarangan seperti mandau di belakang saya. Tiba-tiba saya bacain mandau ini langsung keluar terbang mencari musuhnya. Tidak seperti itu, tidak semudah itu. Tentunya ada proses ritual. Nah, ini bisa saja terjadi hal yang semacam itu ketika sudah ada terjadi sumpamanya. Kayak seperti di zaman dulu sumpamanya terjadi peperangan, pembunuhan, bahkan sudah banyak memakan korban. Itu maka ritual proses untuk menerbangkan mandau ini bisa berlaku di dalam suku kami. Sampai potong ayam, potong babi, potong kerbau, serta lain-lainnya seperti itu. Jadi tolong buat semua saudaraku, supaya bisa dipahami dan ingat kita adalah NKRI, jangan menanam benih kebencian kepada orang lain, apalagi orang tidak bersalah. Silahkan benci saya juga nggak apa-apa. Itu asal jangan membenci suku saya, karena suku saya tidak bersalah. Jikalau bersalah sumpamanya pada saat ini, biarlah Empu Gelol yang bersalah. Mungkin karena ucapan yang kurang bagus, nggak apa-apa. Jangan membawa suku saya, karena suku saya tidak bersalah. Begitu kira-kira. Gitu. Dan setiap konten saya juga saya selalu berusaha yang terbaik untuk menyampaikan sesuatu hal agar sekiranya semua pihak bisa menerima. Terkecuali seperti kemarin, kita tetap harus mengatakan sesuatu hal yang benar, dia tetap benar, yang salah, dia tetap salah. Itu prinsip daripada kami orang Dayak, kami orang Kalimantan. Itu. Dan ya itulah kami. Itu. Kami akan selalu tetap baik kepada siapa saja. Itu bahkan di konten Empu juga ditanyakan, Empu saya kepingin ke Kalimantan gimana Empu? Empu saya takut ke Kalimantan. Nah, kalau masalah saudaraku takut ke Kalimantan, ya saya Empu Gelol, saudara kami yang lainnya juga mau berbuat apa? Kita nggak ngapa-ngapain kok ini tiba-tiba takut, salahnya apa gitu. Itu kita ini bangsa Indonesia, semua orang boleh. Nah sekarang kalau berbicara masalah suku, boleh kita cross check di Kalimantan ini. Hampir semua suku yang di luar daripada orang Kalimantan asli ada kok di sini, ada. Itu berkeluarga segala apa, beranak pinak segala macam. Itu bahkan sampai ada juga yang nggak pulang ke daerahnya, hidup di Kalimantan, kemudian berusaha dan banyak yang sukses juga. Nah ini, jadi tolong saudaraku ingat, kita bangsa Indonesia di mana saja boleh berusaha, di mana saja kita selalu menghormati orang. Dan mereka yang tinggal di sini di Kalimantan, saya akui semuanya cukup baik. Itu dan selalu bersama-sama, dan mereka juga menghormati kita yang ada. Begitu juga kita orang pribumi juga nggak pernah semena-mena terhadap mereka. Kita juga cukup menghargai itu ketika orang baik sama kita. Gitu. Nah jadi itu sekiranya itu. Dan ya siapa tahu seumpamanya Empu bohong, Empu bohong, Dayak semua kok di sana kok nggak ada seumpamanya suku luar selain Dayak. Tapi silahkan di konten ini saudaraku komentar, tanya aja, ada banyak itu. Hampir semua mungkin ada di Kalimantan itu, tetapi mereka semua baik gitu terhadap kita juga baik. Tapi kenapa Empu dengan kejadian itu kemarin seumpamanya begini-begini, ini beda konteks. Mohon maaf semua saudaraku, jangan dikait-kaitkan, jangan dibawa-bawa hal yang seperti itu. Itu sudah nggak benar, ini beda konteks. Kalau yang masalah yang kemarin yang sudah ditangani hingga hari ini yang viral, itu kan beda. Itu sudah saya katakan dari awal, siapa sih yang mau disebut monyet itu oleh CS-nya si EM ini? Nggak ada yang mau disebut monyet. Tempat monyet di situ, dia bilang. Loh, tempat monyet di situ bukan tempat monyet, di situ tempat manusia. Di Pasir itu ada manusianya, manusia adat yang sudah turun temurun tinggal di sana. Itu
Jangan. Di situ juga ada kerajaan pasir. Gitu. Nggak main-main, bukan tempat monyet. Nah itu. Nah mungkin karena saudaraku tidak tahu, belum pernah ke sana, dikira hutan semua. Enggak. Itu. Jangan sembarangan loh. Itu jadi bagi yang tidak tahu permasalahan ini, jangan banyak ngomong, berbahaya. Itu ingat. Takutnya nanti saudaraku juga malah dijemput. Nah itu. Karena memperkeruh suasana. Nggak boleh. Itu. Saya mengingatkan itu untuk saudaraku. Demi kita semua. Ya terserah Anda, terserah saudaraku. Ketika kepingin komen yang kurang bagus, menjelekkan saya dibully di konten, nggak apa-apa. Itu. Toh, saya juga nggak rugi kok. Seandainya saya dibully, juga saudaraku mau ngomong apa, terserah. Toh, saya juga tidak bergeser dari tempat saya. Gitu. Kenapa? Karena saya berusaha membuat kebaikan kepada orang lain dan tidak ingin menanam permusuhan. Seperti itu. Atas dasar Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Oke, akhir kata hanya itu saja yang Empu sampaikan. Seperti biasa, salam budaya dan tabik selalu untuk kita semua. Amin.